Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, salam takdim, salam hormat. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, banyak dikritik. Yang mengkritik juga dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang menyatakan, dari pejabat juga, dari orang DPR, pengamat, dan sebagainya, yang menyebut Kang Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Kenapa mereka menyebut gubernur konten? Karena tak ada kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang tanpa dipublikasi. Jadi semua kegiatan Kang Deddy Mulyadi yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok, tugas membangun Jawa Barat, tugas mengedukasi masyarakat Jawa Barat, tugas meluncurkan, membuat kebijakan-kebijakan yang penting bagi masyarakat Jawa Barat. Tugas memperbaiki infrastruktur yang diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Barat. Bahkan tugas mengentaskan kemiskinan rakyat Jawa Barat. Boleh dikatakan tak satu pun program yang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi, tidak ada satu pun yang tak tersampaikan kepada masyarakat. Artinya, semua yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat semuanya ditampilkan, dipublikasikan tanpa biaya oleh pemerintah daerah. Dengan tampilnya Kang Deddy Mulyadi apa adanya semuanya diketahui oleh masyarakat, maka sudah dipastikan rakyat semakin cinta, rakyat semakin terkagum, rakyat semakin besar harapannya. Kiranya Kang Deddy Mulyadi bisa mewujudkan harapan rakyat masyarakat Jawa Barat. Maka orang-orang yang tidak mampu bersaing, tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun itu pejabat, sekalipun itu anggota DPR, mereka hanya bilang, KDM, gubernur konten. Maka saya sebagai pengagum dan pendukung Kang Deddy Mulyadi, di mana asanya, energinya telah menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan sampai luar negeri, maka saya bangga. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Kang Deddy harus dipublikasikan supaya rakyat tahu dan orang bisa meniru. Bahkan sudah ada salah seorang gubernur di Indonesia ini menyatakan, kalau Kang Deddy berbuat seperti itu bisa diduplikasi, kenapa tidak? Artinya akan ada gubernur yang mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi. Maka kepada orang-orang yang mengkritik, yang tidak senang itu, saya katakan, syirik tanda tak mampu. Syirik tanda tak mampu. Dan kepada saudara-saudara saya semuanya,
yang cinta akan keberhasilan pemimpinnya, ayo kita dukung, kita bela, dan mari kita kawal rame-rame, kita dampingi. Lebih dari itu, kita bully, kita lawan, kita ganyang, kita gempur orang-orang yang mencoba menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan semuanya itu mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Maka mari kita menjadi orang yang cerdas. Seperti saya katakan tadi, hanya orang-orang yang tidak mampu yang mencoba untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi dengan kritikan-kritikan yang tidak masuk akal. Saya ulang lagi, syirik adalah tanda tak mampu. Mereka yang mengkritik, yang mencoba menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, yang mencoba merusak reputasi Kang Deddy Mulyadi, itu adalah orang-orang yang syirik, dan syirik tanda tak mampu. Kita harus cerdas, saudara. Kita harus bisa bedakan apa yang harus kita cerdasi dan apa yang harus kita bedakan berkaitan dengan publikasi Kang Deddy Mulyadi dalam berbagai kegiatannya. Ada yang namanya pembuat konten. Pembuat konten itu adalah orang yang sebetulnya tidak mampu berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan dia bikin konten semata-mata untuk mendapatkan follower yang banyak. Maka dengan kebohongan pun dilakukan, penipuan pun dilakukan, kontroversi pun dilakukan, menghina pun dilakukan, berbuat zalim, bahkan melakukan perbuatan yang tidak pantas pun dilakukan. Itu semata-mata demi konten. Maka kita tonton orang-orang yang kontennya glamor, kontennya hanya ini tapi mendapatkan banyak follower, maka yang perlu kita kritisi adalah pertama, yang membuat konten itu sesungguhnya dia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya menipu, mengambil simpati, padahal sesungguhnya dia tidak melakukan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, para followernya itu adalah orang-orang goblok, orang-orang bego, orang-orang bodoh. Bayangkan saja kalau misalnya ada seorang konten kreator dengan menampilkan kunjungannya ke tempat-tempat mewah, pakaian yang mewah-mewah, makan yang mewah-mewah, keluar negeri di tempat-tempat yang mewah. Tapi coba saudara lihat itu para followernya itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya akal, hanya disuguhi tipuan-tipuan itu senang. Maka orang-orang yang memfollow itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hilang akalnya, dia hanya senang ditipu. Nah, coba lihat itu. Itu adalah konten kreator yang tidak mendidik, hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri, sama sekali tidak mengedukasi kepada masyarakat. Maka masyarakat yang menjadi followernya adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tertipu, karena hanya bisa bermimpi. Memang mimpi nggak dilarang, tetapi apakah dengan mengagumi isi konten yang tidak mungkin bisa dilakukan itu kecuali hanya mimpi? Nah, inilah kebodohan kita. Mendingan konten kreator yang lucu-lucu, bisa menghibur, itu lebih senang.
daripada orang yang membuat konten tapi isinya menipu, tidak mengedukasi, malah menjerumuskan orang. Coba lihat itu. Apa yang dapat diperoleh? Maka terus terang saja, banyak konten-konten yang isinya sampah, tidak mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat yang cerdas, tetapi justru mengajari hal-hal yang aneh yang membuat orang bodoh dan malas, tidak mau berpikir. Itu pembuat konten. Ya. Tapi Kang Deddy Mulyadi bukan pembuat konten, adalah pekerja konten. Pekerja konten maksudnya adalah apa yang dia perjuangkan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, semuanya demi rakyat, demi kemajuan masyarakat. Dan itu ditampilkan di hadapan masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya, ketika Kang Deddy melakukan diskusi kepada orang-orang miskin yang hidupnya sok-sokan, orang miskin sombong, lalu dilakukan edukasi oleh Kang Deddy Mulyadi dengan gayanya yang seperti itu, rakyat akan tercerahkan. Orang miskin tidak boleh sombong. Orang miskin itu harus rajin bekerja, rajin menabung, rajin belajar. Itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ketika Kang Deddy Mulyadi turun ke kali, bukan konten itu, bekerja. Menunjukkan kepada masyarakat, ini loh contoh pemimpin. Pemimpin itu tidak cukup hanya ngomong, tidak cukup hanya mengomando, tetapi dia turun langsung memberikan contoh. Itu namanya pekerja konten, dan ini bukti sebagai usaha dan upaya agar rakyat ikut terlibat. Jadi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah mengajak masyarakat supaya mari bersama-sama ikut terlibat, maju bersama, membangun negara, membangun bangsa, membangun wilayah. Sementara orang-orang yang nyinyir-nyinyir itu hanya demi konten, tidak memberikan pelajaran apa-apa, kecuali rasa benci, dendam, karena kalah bersaing. Sehingga saya katakan tadi, syirik itu tanda tak mampu. Maka kepada para pengkritik, saya ingatkan, boleh mengkritik dalam hal kebijakan, tetapi tunjukkan dulu hasil kritikan Anda, solusinya, mana buktinya. Ketika Anda mengkritik yang dilakukan Kang Deddy itu salah, buktikan apa yang sudah Anda kerjakan. Contoh, mantan ketua KPAI, ngomongnya gede, sombongnya luar biasa. Saya mau tanya, bukti apa yang sudah Anda lakukan? Anda hanya kongko-kongko, bikin laporan fiktif, tidak ada buktinya. Coba tunjukkan kepada kami apa hasil kerja Anda, kecuali hanya ngomong-ngomong, seminar-seminar, teori mulu, buktinya mana? Nah, ketika kita melihat bukti Kang Deddy nyata, maka kita harus mendukungnya. Jadi rakyat Indonesia itu tidak usah diapusi dengan bahasa-bahasa yang tinggi, dengan kalimat-kalimat yang sok puitis, tetapi nggak ada buktinya. Rakyat Indonesia perlu bukti. Anda orang profesor pinter, kritik ini, kritik itu, buktikan kepada kami apa yang sudah Anda lakukan. Paling toh Anda cuma bikin tulisan ini, masalahnya ini, solusinya ini, tapi solusi yang Anda lakukan itu belum tentu cocok di lapangan.
tiap lapangan berbeda dengan teori yang Anda sampaikan. Anda berbicara tentang teori, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Kang Deddy, ayo maju terus. Biarkan mereka-mereka yang menghalangi Kang Deddy, rakyat yang akan melawannya. Selagi Kang Deddy bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah, ketentuan yang berlaku, maka jalan terus Kang Deddy. Biarkan kafilah berlalu dan anjingnya tetap menggonggong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.